Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman lirawashin syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yundirul ladina qalu takhadallahu walada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu takhadar rahmanu walada. Laqad ji'tum shay'an idza takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa taqiru al-jibalu hatta an da'u lir-rahmani walada. Wa qala ta'ala aidan wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yusikul umamu an tatada alaikum kama tatada ala kala kuikan aku saja. Faqala qailun min qillatin nahnu yawma idin qala la bal antum yawma idin kathir walakinnakum budza'un kabudzasy la yanzi'anna Allahu min sudurikum mahabbatan minkum wa la yaktifanna fi qulubikum ruha wa ma wahdi ya rasul qala dunya wa karjatul maut. Ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh sekalian alam yang telah menciptakan, mengatur, memelihara hidup dan kehidupan kita, yang telah memberikan banyak nikmat anugerah, kesehatan, kekuatan, kemampuan, keluangan waktu untuk bersama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini, bersujud bersama, dan di tempat-tempat yang lain yang punya niat serta maksud yang sama, mengharap ridho Allah. Salawat serta salam mudah-mudahan Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, sampai kepada kita sekalian umat pengikut penganutnya terus menerus yang berkeinginan, berkehendak untuk mengikuti jejak pola sunnah Rasul. Selaku khatib pada siang hari ini, saya mengajak hadirin, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini Jumat terakhir tahun 2023. Kita pandang dengan 16 Jumadil Akhir 1445 Hijriah. Dari waktu ke waktu, saat, zaman, umur, usia berlalu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kalimat pendek, satu kata saja sampai hari ini, buat kita merenung, mencoba memahami waktu itu tidak bisa terjawab. Dan tidak ada seorang pun manusia yang berani melawan waktu. Seorang pun manusia dunia. Semua berakhir dengan waktu. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala betapa kepada kita memberikan nilai ilmu dari kalimat wal asr, by time, by time. Demi waktu, demi saat, demi saat. Abdallah Yusuf Ali di dalam Glorious Quran memberikan tafsiran, by time the token of the X, ibarat token telah dekat akhir waktu berakhir. Kalau itu waktu termasuk umur kita, the token of the X, batas akhir umur usia kita. Berapa sih kita? Terbatas waktu itu. Adakah siap seorang manusia berani melawan waktu?
Karena dia punya pangkat, kedudukan, dan jabatan, punya harta banyak, punya pengaruh. Berapa lama dia punya? Waktu yang digenggamnya itu. Karena pangkat itu. Orang kalau punya pangkat ada bintang 4 di pundaknya, namanya jenderal. Tinggi. Di satu tempat, di satu negara kalau ada orang punya bintang 4, jenderal pangkat tertinggi. Di sini bisa jadi panglima TNI. Ketika definitif waktu itu dipegang dia bisa memerintahkan, bisa memberhentikan apa yang dia mau. Perintah panglima kan begitu. Lalu dia lakukan. Tapi ketika masa waktu itu berakhir, katakanlah sudah, walaupun jenderal tapi dikurung, buka kurung tutupnya purnawirawan, pensiun apalagi. Berapa waktu itu yang dimiliki? Di Indonesia jarang seorang panglima TNI sampai 5 tahun lepas. 2 tahun, 1 tahun setengah berhenti, ganti. Nah, pangkat yang bintang 4 itu jadi apa? Ketika efektif bisa dipakai, gagah, turun naik mobil. Tapi ketika satu waktu sudah pensiun, coba lihat di jalan. Jenderal sudah pirawan pakai baju dinas lagi, lalu pakai bintang 4 di jalan. Ketemu kita, mantan jenderal. Ditertawakan orang. Dan dia tidak, jangan berani memakai uniform itu ketika sudah purnawirawan. Paling berkumpul mantan jenderal, perwira, kan begitu. Mantan. Jadi artinya waktu itu nggak bisa lepas, terikat waktu itu, nggak bisa dilawan. Harus difahami, harus mengerti kedudukan yang jabat oleh seseorang itu, karena waktu 5 tahun sudah. As-sabr ridha at-tajallud wa adamu saqwa min alamil bawah. Ini ada tajallud, ada demokrasi baik, konstitusional baik. 5 tahun. Tanggal 14 Februari akan kelihatan terjadi pergeseran waktu itu. Presiden kita akan ganti tanggal 14 Februari. Pada maghrib sudah kelihatan. Pak Jokowi ini akan berhenti. Walaupun masih dinas sampai tanggal 20 Oktober ada pelantikan baru, presiden baru. Tahun 2024. Mau tidak mau waktu itu harus berakhir. Wa tilka ayyamun nudawiluha bainan nas, berputar silih berganti kata Allah. Anda harus mengerti, harus memahami. Kau miliki waktu itu, ketika waktu itu kau miliki, harus sadar bahwa ini pemberian dari Allah. Dan harus digunakan apa waktu itu? Sangat buat kita. Makanya wal asr, by time the token of to the end. Innal insana lafi husnin. Very man is in loss. Semua manusia rugi. Rugi semua manusia. Kalau tidak bisa memanfaatkan waktu itu ketika waktu itu diberi Allah. 5 tahun, 10 tahun. 10 tahun kan? 2 kali 5 gubernur boleh 10 tahun. Presiden 2 kali 5 kalau terpilih lagi boleh. Tapi nggak bisa ketiga kali. Keinginan ada pun nggak bisa. At-tajallud wa adamu saqwa. Tajallud ini usaha, ini ikhtiar, ini keputusan. Manusia harus taat. Meronta-ronta keinginan juga, kumpulkan orang sudah memberikan dukungan agar saya tambah 1 periode lagi, nggak bisa. Konstitusi mengatakan begitu. Makanya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan demikian, hanya orang-orang except of those who believe illal ladina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Asdik bil qaul iqrar bil lisan wa af'alu bil arkan. Bapak-bapak, saudara-saudara, yang tertanam di dalam qalbi, terpati pertama hati ini kalimat tauhid, la ilaha illallah. There is no God but Allah. Tidak ada lagi kecuali Allah. Kecintaan, kasih sayang hanya kepada Allah. Sebab semua waktu itu diberi Allah.
Kalau Rasulullah mengatakan umuri umati baina sitin wa satin, umurmu umatmu antara 60 dan 70 tahun. Mari kita menghitung sekarang. Perjalanan waktu itu mari kita menghitung. Apa yang harus kita lakukan? Kalau bergeser waktu itu, bergeser waktu. Semua akan terjadi, semua akan terjadi. Oleh itu, pergantian perubahan ini change by nature. Sudah secara alamiah. Setiap individu as-sabru ridha at-tajalludu wa alamu sahwa min. Sabar menghadapi ini semua. Jangan gaduh, jangan hiruk pikuk. Tenang menghadapi besok Januari tanggal 14 Februari, jangan gaduh. Mari ganti. Calon kan sudah ada, tinggal ganti aja mana yang mau, kan begitu. Kita umat Islam tidak usah gaduh. As-sabridho, bersabar biar dia berganti orang itu secara alamiah. Kalau orang katakan mereka doang. Kalau orang Sunda mengatakan mereka doang, nggak bisa. Dia akan berjalanan akan terbatas oleh waktu itu. Makanya wal asri, pendek kalimat itu, kata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi begitu dalam maknanya. Banyak berulang-ulang saya membaca dalam Glorious Abdallah Yusuf Ali dari Beirut itu, tafsir luar biasa. Sampai dibataskan, diibaratkan alat ukur listrik token. Awas, sudah nyala mulai not. Nah, sebentar lagi berakhir. Siap-siap. Termasuk diri kita semua. Perjalanan yang Allah beri kepada kita. Di dunia yang kita jalani ini, mari kita menghitung dengan waktu. Manfaatkan untuk mengabdi kepada Allah. Untuk berserah diri kepada Allah. Di sana sini banyak keliru khilaf, perbanyak istighfar. Mohon ampun kepada Allah. Itu yang lebih bagus. Harusnya kita bangsa Indonesia itu ada program istighfar nasional. Mohon ampun kepada Allah secara nasional. Bersama-sama, ada khilaf, ada salah, kita bersama-sama. Manusia kita semua ada khilaf, ada salah. Mohon ampun kepada Allah. Lalu semua bersalam-salaman. Ciptakan kondisivitas, kesejukan, kedamaian, ketenangan, ketentraman. Tenang. Menjelang lewat jalan Januari Februari, tenang. Tadi malah program masjid begitu bagus, akan memberangkatkan, mengumrahkan jamaah yang sudah solid. Aktivitas kehidupannya sampai jauh. Alhamdulillah. Ada gerakan Jumat Berkah terus yang sudah mulai membahana di mana-mana sekarang. Masjid-masjid kecil di pinggir-pinggir kali, pada Jumat membagikan Jumat Berkah. Ada dana-dana sembako sekarang. Bukan hanya dari BLT Parsons yang dibagi-bagi karena punya tujuan orang, tapi setiap hari masjid-masjid dari dulu sudah mulai kita. Malah dibuka warung-warung di jalan sana, ada yang buka warung gratis, boleh seenaknya, orang mau masuk, saya lapar minta makan. Sekarang sudah mulai banyak, alhamdulillah. Banyak umat Islam yang tergerak, nyewa rumah-rumah di pinggir jalan banyak. Warung gratis, orang bisa nyimpang. Banyak yang pakai jaket hijau segala macam simpang di situ. Pagi-pagi sarapan, siang sarapan, boleh silakan. Alhamdulillah, itu amal soleh kita. Nggak usah kita cekcok, nggak usah kita gaduh, nggak usah teribut. Berbuat amal soleh. Tanamkan juga untuk menolong orang lain, berbagi untuk orang lain. Ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolong. Bersikaplah kita kaum muslimin bangsa Indonesia ini. Ketika orang lain, ketika saudara-saudara menderita di sana, di Gaza, di Palestina, berhadapan dengan bom-bom, pertanyaan logika kita sama ini 9 miliar umat manusia sedunia kurang lebih bertanya-tanya, apa salahnya bayi, anak-anak kecil dibantai habis dengan bombardir. Bom-bom kecil bukan rudal 12,7 atau M45, bukan, tapi besarnya belasan, sebesar-besar diangkut dengan truk, dijatuhkan hanya untuk membantai bayi-bayi antara anak-anak kecil. Sampai hari ini tidak paham otak kita berbicara, apa sih salahnya anak kecil, apa salahnya bayi-bayi. Mereka terlempar, apa salahnya mereka?
Dunia ini harus menjawabnya pertanyaan. Apa akan jadi tontonan ketika teori genosida dijalankan orang, menghapuskan kesukuan, kebangsaan satu kelompok masyarakat. Masya Allah, hanya Allah yang tahu. Kita hanya bisa berdoa, mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita semua. Barakallahu li wa lakum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pionir-pionir dari Masjid Nurul Jami ini akan menjadi contoh buat masjid-masjid di sekitarnya dan seterusnya, agar semuanya peduli terhadap lingkungan di tempatnya, agar mereka kondisi kehidupan sosial diperhatikan. Ada yang Allah berikan kelebihan rezeki, berbagi. Nilai amal soleh itu barangkali itu nantinya akan jadi catatan akhir. Semua akan hilang kecuali amal saleh. Di antaranya hidamah kadumadi adam in qata amaluhu illa min shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bi aw walidin salih. Itu sudah disiapkan oleh bapak-bapak, saudara semua, termasuk para pengurus, pimpinan dan staf dan jajaran DKM. Insya Allah, mudah-mudahan niat tadi sekeluarga mau berangkat Januari besok, mudah-mudahan selamat sampai di Raudah. Nanti berdoa untuk kita semua, lihat wajah-wajah, mudah-mudahan doa dikabulkan Allah, keselamatan semua kaum muslimin di seluruh dunia. Saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, di mana yang hari ini sedang tetap kondisinya masih memprihatinkan. Doa harapan kita semua Allah memberikan pertolongan. Amin ya rabbal alamin. Rabbi auzini an ashkura ni'matallahi an'amta alayya wa 'ala walidayya wa a'mal shalihan tardu bi rahmatika fi ibadika. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa dzikrullahi akbar.